Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, kajian kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar atau ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal saleh. Bersyukur dan berbahagialah kita yang Allah berikan kesehatan dan kita dapat gunakan nikmat sehat ini untuk kita semakin taat, untuk kita beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita dapat mengisi hari-hari kita, umur kita dengan hal-hal yang manfaat, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan kebaikan-kebaikan inilah dapat menjadi bekal untuk kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pun berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita keikhlasan, kesabaran, sehingga kita termasuk hamba yang dimampukan Allah untuk kita dapat istiqomah. Istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam beribadah dan beramal saleh. Dan juga kita doakan semoga keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, teman dan sahabat kita, serta tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama tafsir surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat 256. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya, ayat 257. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh jamaah yang sudah bawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya, yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Qurannya di surat Al-Baqarah ayat 257. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, supaya ada korelasi atau supaya nyambung apa yang kita kaji pada malam hari ini, mungkin sedikit kita akan mengulas kembali apa yang kita kaji pada pekan yang lalu atau Kamis yang lalu, yaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 256. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 kemarin Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala pada pertemuan yang lalu, ya, Ibnu Katsir mengatakan, kenapa tidak ada paksaan di dalam beragama? Karena di dalam agama Islam segala sesuatu telah dijelaskan secara jelas dan gamblang. Bahkan di zaman saat ini, ya, di mana semua umat manusia sangat mudah sekali dapat mengakses segala hal yang berkaitan tentang Islam. Ya, baik di media sosial, baik lewat YouTube dan lain sebagainya. Maka ini ada termasuk kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bagi mereka yang mau mengkaji lebih dalam tentang Islam. Bahkan termasuk kalau tidak bisa hadir pada kajian, kita bisa tetap mengikuti kajian lewat live streaming, lewat video yang telah direkam, diupload di YouTube. Nah, ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Sehingga apa? Pintu-pintu hidayah itu terbuka lebar. Dan Allah selalu memberikan hidayah pada setiap hamba. Cuma bedanya kemarin apa? Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menerima hidayah Allah, dan ada yang acuh tidak peduli dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka la ikraha fiddin. Tidak perlu orang itu memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan Allah telah memberikan hidayah pada mereka, telah memberikan petunjuk. Maka disinilah bedanya, ya, orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin, orang yang beriman adalah orang yang menerima hidayah Allah. Sebaliknya orang kafir, mereka adalah orang-orang yang justru dengan mendengar hidayah, mendengar kajian, mendengar azan, ya, mendengar tausiah-tausiah, bukan semakin lembut hatinya, terpanggil hatinya, sebaliknya semakin keras hatinya dan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dahulu kita sudah pernah mengkaji ayat ini. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup mata hati mereka, menutup telinga mereka, menutup mata mereka? Bukan berarti mereka buta, bukan berarti mereka tuli, ya, bukan berarti mereka bisu, tapi itu adalah sebagai hukuman dari Allah. Selama ini Allah telah memberikan telinga yang sehat, namun telinganya tidak digunakan untuk beribadah amal saleh. Selama ini diberikan mata yang sehat, tetapi matanya digunakan untuk maksiat. Selama ini diberikan lisan yang sehat, mulut yang sehat, tapi mulutnya digunakan untuk miso, berucap kotor. Karena mereka terbiasa menggunakan nikmat Allah ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tutup mata hati mereka. Sekalipun mereka setiap hari mendengar azan, maka tidak ada rasa keterpanggilan hati. Bahkan seluruh anggota tubuhnya tidak tergerak untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
yaitu semuanya telah dijelaskan Allah ya, antara petunjuk dan antara kesesatan. Ini jalan yang benar, ikutilah. Ini jalan yang salah, jangan kau ikuti. Cuma di sini orang ya punya pilihan, dia punya sikap ya. Ada yang memilih untuk mengikuti jalan yang benar, ada yang mengikuti jalan yang salah. Faman yakfur bitaghuti fayu'min billah. Ini kemarin apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, salah satu konsekuensinya adalah apa? Yakfur bitaghut. Tidak boleh percaya dengan taghut. Tidak boleh percaya dengan setan. Tidak boleh percaya dengan jin dan sekutunya. Ya, termasuk sekutunya jin itu siapa? Ya dukun, para tidak normal dan lain sebagainya. Maka ini nggak boleh dipercayai bagi orang yang beriman. Orang kalau beriman pada Allah, maka dia nggak boleh percaya kepada setan, kepada jin. Bahkan siapa yang percaya kepada mereka, kepada dukun, ya, kepada setan, kepada jin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Baru satu kali saja itu datang. Bagaimana kalau setiap ada masalah datang kepada setan, datang kepada jin, ya, datang kepada pohon yang dikeramatkan, datang kepada kuburan yang dikeramatkan, datang kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'ala wa an ilmin fasaddaqah lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu, dan membenarkan apa yang dia ucapkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kita saja yang salat, yang tidak melakukan kesyirikan saja kita khawatir, kita takut kalau salat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita nggak bisa memastikan kalau salat kita apakah diterima Allah atau tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi nggak bisa memastikan apakah ibadah amal solehnya Nabi diterima Allah atau enggak. Buktinya apa? Buktinya setiap selesai salat, terutama salat subuh, Nabi selalu berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini tanda bahwa Nabi itu nggak tahu apakah ibadah amal solehnya diterima Allah atau enggak. Nabi selalu berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amalku. Jadi terimalah amalku ya Allah. Ya, ini menjadi dalil bahwa Nabi pun tidak tahu apakah ibadahnya diterima Allah. Maka seorang mukmin juga seperti itu. Dalam beribadah, hadirkan hati kita dengan kekhusyuan, dan selalu hadirkan dalam diri kita bahwa kita berharap agar ibadah kita diterima Allah, dan kita takut khawatir kalau ibadah amal soleh kita ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi keimanan, tidak boleh beriman kepada taghut, tidak boleh kepada setan, kepada jin, atau kepada sesuatu yang dikeramatkan. Wa yu'min billah, yaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh pada agama yang benar. Dia telah berpegang teguh pada keimanannya. Dia telah berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan fisamalaha, tidak akan terputus. Artinya dia tidak akan melepas keimanannya. Jadi orang yang benar-benar beriman, ya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun beratnya kehidupan yang dia alami, maka dia akan tetap teguh dengan keimanannya. Bagaimanapun kondisi ekonominya,
dia tidak akan tergiur dengan godaan-godaan yang menjadikannya keluar dari agama Islam. Nah, ini kita termasuk prihatin dengan beberapa ya kaum muslimin yang mungkin ya karena kurangnya berinteraksi dengan sesama muslim, karena kurangnya ngaji, karena kurangnya hadir berjamaah, karena kurangnya salat, sehingga mereka mudah tergoda dengan imingan-imingan dunia, sehingga mereka rela menggadaikan akidahnya, menggadaikan agamanya hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara. Maka orang yang beriman lan fisamalah, dia nggak akan lepaskan keimanannya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha Sami', Maha dengar, Maha tahu, Maha mendengar setiap apa yang diucapkan seorang hamba, alim, dan Maha mengetahui apa saja yang dilakukan seorang hamba. Ini adalah ringkasan ya apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita masuk pada ayat baru ya, surat Al-Baqarah ayat 257. Ini sebagai bentuk penegasan. Kalau sebelumnya ya, dalam ayat sebelumnya dikisahkan ya, dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka meminta pertolongan kepada taghut. Mereka minta pertolongan kepada jin dan setan. Ya, ketika ada masalah, mereka datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, seakan-akan tempat yang dikeramatkan ini bisa memberikan manfaat, seakan-akan pohon yang angker, yang sakral ini bisa memberikan faedah pada dirinya. Ya, sehingga orang-orang kafir, mereka ketika ada masalah, ada apapun, mereka mintanya kepada taghut, kepada setan, kepada jin. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika menghadapi ujian apapun, kesulitan apapun, dia kembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada masalah apapun, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ini diajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW telah lebih dahulu memberikan contoh. Ya, ketika dalam kondisi kesulitan, dalam menghadapi ujian, ya, masa-masa yang sulit, Nabi SAW memberikan contoh kepada umatnya. Ketika ada masalah, datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika kau menghadapi kesulitan, ya, ujian, kerasnya kehidupan, kesulitan apapun, wasta'inu, isti'anah. Apa isti'anah? Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana tata cara atau cara kita meminta pertolongan kepada Allah? Di sini telah Allah sebutkan ada dua cara. Cara yang pertama adalah bisabri, dengan bersabar. Orang mukmin ketika dia menghadapi musibah, kesulitan, hal yang diperintahkan Allah pertama kali adalah hendaklah dia bersabar di dalam menghadapi musibah yang Allah telah takdirkan. Disinilah bedanya orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang beriman ketika dapat musibah, dia akan mudah menerima ujian tersebut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa musibah itu adalah apa-apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman, dia mengimani bahwa apapun yang Allah takdirkan atas dirinya, itulah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Boleh jadi sesuatu yang kita benci, kita nilai itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakan untuk diri kita, tapi bagi Allah itulah yang terbaik untukmu. Sebaliknya boleh jadi sesuatu yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita angan-angan, kita harapkan, ya kita gadang-gadang, pokoknya kita inginlah itu, tapi ternyata bagi Allah itu justru ada sesuatu yang buruk bagimu. Ada sebagian seorang mukmin, ya mungkin dia pengen jadi orang yang kaya, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak, tanahnya melimpah, hartanya melimpah, setiap bank dia punya rekening, bahkan tidak hanya ratusan juta, bahkan miliar atau triliunan. Ya, itu keinginan seorang hamba. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ini kepada seorang hamba. Kenapa? Karena boleh jadi dengan harta ini adalah menjadi keburukan atas dirinya. Allah tahu ketika dia kaya, dia punya uang banyak, nggak seperti di masa lalu. Dulu rajin sholat, rajin ngaji, ya rajin berjamaah. Tiba-tiba ketika jadi orang kaya, lupa sholat, lupa ngaji, ya lupa sholat berjamaah. Nah ini sesuatu yang buruk bagi Allah, dan Allah nggak ingin. Maka Allah selamatkan seorang hamba ini sehingga dia tidak ditakdirkan Allah menjadi orang kaya. Ini salah satu contoh. Sehingga bagi seorang mukmin, apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Dan salah satu prinsip yang harus kita pegang teguh, terutama di dalam menghadapi musibah, kesulitan apapun, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memberikan ujian pada seorang hamba kecuali atas kemampuannya, ya, kecuali atas kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Sehingga apa? Allah itu memberikan, ya, ujian itu sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Ketika Allah memberikan ujian, kesulitan kepada kita, berarti Allah tahu kita mampu untuk menghadapinya. Ya. Sekalipun seakan-akan wah wangele gini ora bar-bar ujian iki kok ya ora mari-mari nak loro. Ini masalah kok ndak selesai-selesai. Ini justru adalah kasih sayang Allah. Dengan ujian Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana yang sering kita sampaikan. Dengan ujian Allah ingin jadikan ujian ini sebagai ladang pahala untuk diri kita. Maka ketika kita diberikan ujian oleh Allah, salah satu hal yang wajib kita lakukan pertama adalah bersabar, yang kedua adalah bersyukur atas ujian ini. Dengan ujian inilah kita semakin tinggi derajat kita Allah, dan semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan Allah. Ini cara yang pertama dalam menghadapi musibah, yaitu bisabri, dengan sabar. Kemudian cara yang kedua wassalah, dengan sholat, ya, dengan sholat. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan yang berhak untuk dimintai pertolongan. Setiap sholat kita selalu membaca, bahkan di dalam setiap rakaat kita selalu mengikrarkan ini di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu na'bud, kami nyembah. Hanya padamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Maka nggak pantas ketika seorang hamba mendapatkan musibah dia justru minta tolongnya pada selain Allah. Dan Allah ingin kita ini minta tolongnya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu na'bud, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sabar,
wassalah, dan itu dengan salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kata Jabir, kana Nabi, dahulu kala, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, kalau beliau menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kondisi yang sulit, menghadapi ujian atau musibah, idza hazabahu amrun shalla, beliau segera mendirikan salat. Segera mendirikan salat. Nah, disitulah seorang mukmin, ya, dia akan terlihat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dapat kesulitan, dia meminta pertolongan itu kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ini yang unik. Ya, ayat akhir ini apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, ini kadangkala yang memang banyak orang tidak sabar. Dalam ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan dengan cara yang seperti ini, yaitu apa? Sabar, istiqomah salat, lakabiratun, sungguh sangat berat dilakukan. Artinya berat orang itu melakukan yang semacam ini. Mungkin gampang aja mengucapkan sabar, ya, sing sabar, ya, mudah diucapkan, tapi berat untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sholatlah, kalau ada masalah mungkin mudah dalam mengucapkannya, tapi belum tentu ketika kita menghadapi kesulitan kita langsung sholat. Nah, di sini diuji oleh Allah orang yang beriman. Maka orang yang beriman, dia akan mudah untuk mengaplikasikan dua hal ini, yaitu sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, karena ini sungguh sangat sulit, berat untuk dilakukan, illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah. Apa arti khusyuk? Khusyuk di sini dahulu kala kita pernah kaji, ya. Khusyuk di sini adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Orang yang terbiasa menjaga ketaatannya kepada Allah, terbiasa istiqomah ngaji, istiqomah jamaah, ya, istiqomah salat dan lain sebagainya. Inilah orang-orang khasyi'in yang mudah mengaplikasikan dua hal ini, yaitu sabar dan salat. Maka dalam ayat ini Allah tegaskan, kalau ayat sebelumnya orang-orang kafir, ya, mereka meminta pertolongan kepada tagut, meminta perlindungan kepada tagut, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ayat 257 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu, dialah Allah, waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan wali di sini? Arti dari wali di sini adalah pelindung. Allah lah yang dapat memberikan perlindungan kepada orang yang beriman. Ya, bahkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, kepada makhluk-makhluknya juga Allah berikan perlindungan. Bayangkan ketika seorang hamba berada di tengah lautan, berada di atas kapal dengan besarnya ombak, ya, derasnya ombak, dengan kencangnya angin, dengan badai dan lain sebagainya. Dan Allah tahu nggak akan ada yang bisa menolongnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertolongan ini Allah berikan kepada orang yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berikan pertolongan ini kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dengan harapan
Mudah-mudahan dengan pertemuan ini mereka akan sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi yang melaut, yang kerjanya di tengah lautan, itu kan tidak semuanya orang yang beriman. Ya kan? Bahkan banyak sekali orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, ya bukan Islam, tapi mereka selamat dari derasnya ombak, kencangnya angin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya nikmat dari Allah. Kadang-kala mereka nggak sadar kalau ini adalah nikmat dari Allah. Mereka nggak sadar bahwa ini adalah kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk diri mereka. Kesempatan agar mereka bertobat, agar mereka kembali pada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang yang beriman, pelindungnya orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kemarin kita sudah berbicara tentang hidayah, ya, tentang hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada seorang hamba, ya, maka ada yang menerima, ada yang menolak. Maka orang yang menerima hidayah Allah, mereka lah orang-orang yang yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka lah yang diselamatkan Allah dari kegelapan menuju ke apa? Minadh-dhulumati ilan nur, kepada cahaya. Dari kemaksiatan diajak diselamatkan Allah menuju pada ketaatan. Dari kemalasan menjadi nasyad, rajin. Yang sebelumnya kerjaannya adalah maksiat, gak ada hari kecuali maksiat. Maka orang-orang yang beriman, mereka diselamatkan Allah, ya. Yang sebelumnya bermaksiat kepada Allah, mereka taubat dari kemaksiatannya dan mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan yukhbirullahu taala, Allah mengabarkan dalam ayat ini annahu yahdi, bahwasanya Allah memberikan hidayah, petunjuk, manittaba'a ridwanahu. Allah memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang tujuan hidupnya ridwanahu, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering saya sampaikan, pastikan bahwa apa yang kita lakukan diridhoi Allah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur, pastikan apa yang kita lihat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang kita dengar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang kita ucapkan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang dilakukan oleh tangan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang dilakukan oleh kaki kita melangkah kemana, pastikan tempat ini diridhoi Allah. Karena ini adalah kunci hidayah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Salah satunya adalah manittaba'a ridwanahu, yaitu orang-orang yang tujuan hidupnya dia mengikuti apa-apa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia merasa, oh ini kalau saya lakukan Allah murka, Allah nggak senang, Allah nggak ridha, maka dia nggak berani melakukan. Nah, inilah orang yang beriman. Inilah orang yang Allah berikan petunjuk. Nah, sekarang posisi keimanan kita berada di mana? Ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan, dengan mudahnya kita bermaksiat, dengan mudahnya kita berbuat zalim, nah, kira-kira bagaimana posisi diri kita? Apakah kita termasuk yang berpikir atau tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah, atau sebaliknya kita abai dengan hal ini? Karena berapa banyak orang, ya, dia lupa, ya, bahwasanya dia harus melakukan segala sesuatu yang harus diridhoi Allah. Sebaliknya malah justru apa? Dia melakukan sesuatu yang dimurkai Allah.
Maka hidayah Allah, petunjuk Allah, taufik Allah, penjagaan Allah, seorang hamba dijaga Allah dalam bingkai ketaatan, termasuk mereka adalah orang-orang yang manittaba'a ridwanahu. Itu orang-orang yang tujuan hidupnya hanya mengikuti apa-apa yang diridhoi Allah, dan tujuan hidupnya hanya untuk mencari ridha Allah. Kemudian subulas salam, menuju jalan keselamatan. Maka orang itu harusnya berpikir, ini kalau saya lakukan ini bikin saya selamat enggak? Ya, kalau kita ya hidup di selama ini ya kita berada di jalan, kita lewat jalan ini selamat enggak? Itu saja kita memikirkan hal ini. Kenapa dalam urusan yang jauh lebih penting, ya keselamatan akhirat, kadangkala sebagian umat, sebagian manusia abai. Kadangkala orang itu lupa bagaimana dia harus selamat di akhirat. Kadangkala orang hanya berpikir bagaimana dia selamat di dunia, selamat ini, selamat itu. Sering saya sampaikan ya, tidak ada kesuksesan, tidak akan bermanfaat, tidak akan berarti seluruh kesuksesan dan keselamatan di dunia kalau kita nggak sukses dan selamat di akhirat. Ini justru yang harus lebih kita perhatikan. Orang kalau berpikir bagaimana dia selamat di akhirat, insya Allah dia akan selamat di dunia. Ya, kalau memikirkannya adalah bagaimana dia akan selamat di akhirat, insya Allah Allah juga akan berikan keselamatan baginya di akhirat. Sebaliknya belum tentu orang yang berpikir bagaimana dia bisa selamat di dunia, dia akan selamat di akhirat. Maka seorang mukmin ya, termasuk kita ini, kita harus punya prinsip. Ya, kita harus punya visi misi hidup kita. Kita harus sukses di dunia, tapi jangan lupa kita harus sukses di akhirat. Boleh kita sukses di dunia, tapi yang jauh lebih penting adalah kita harus sukses di akhirat. Banyak orang yang sukses dengan kekayaannya di dunia, tapi dengan kekayaannya tidak menyelamatkan dia di akhirat. Banyak orang yang sukses karirnya, ya, jabatannya, bahkan dia menduduki jabatan-jabatan yang tertinggi, punya jabatan, sukses di dunia, tapi dia nggak dapat jabatan, nggak dapat kehormatan, nggak dapat kesuksesan di akhirat. Maka seorang mukmin harus sukses di dunia dan sukses di akhirat. Inilah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Jadi yukhbirullahu ta'ala annahu yahdi manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang tujuan hidupnya hanya mencari ridha Allah, dan merekalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk subulas salam, jalan-jalan keselamatan, sehingga merekalah yang Allah selamatkan tidak hanya di dunia, tapi mereka akan diselamatkan Allah di akhirat. Fayukhriju ibadahu al-mu'min min adh-dhulumati al-kufr wasyaki warraibi ila nuril haqqi al-wadhi al-jalla al-mubayyin. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, menyelamatkan seorang hamba minadz dzulumati al-kufr, dari kegelapan. Yang dimaksud kegelapan di sini adalah kufur, kekafiran. Wasyaki, keraguan. Kadang-kala orang ini ragu dalam beragama, atau sebelumnya adalah kafir. Waraib, ya, meragukan, keraguan kekesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Maka Allah berikan hidayah sehingga ilan nur, maka diselamatkan Allah menuju kepada cahaya. Dan cahaya di sini adalah dimaksud dengan al-haq, yaitu kebenaran. Al-haq wa al-wadhi al-jalla al-mubayyin al-sahal al-munir, yaitu apa? Jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu, ya, ketika mereka memiliki nabi, misal umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam,
Sering saya sampaikan, tidak ada jalan keselamatan bagi umat Bani Israel saat itu kecuali jalan keselamatan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau mereka mau selamat, ya ikuti jalan keselamatan, yaitu mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian di zaman Nabi Isa punya umatnya tidak akan selamat kecuali mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Isa satu-satunya jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan selamat ya di dunia dan di akhirat kalau kita tidak mengikuti juru selamat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang selamat. Dialah orang yang akan masuk surga. Dialah orang yang tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Nah, namanya saja umatnya Nabi, maka harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah tugas untuk menyampaikan syariat, sehingga satu-satunya jalan yang menjadikan kita selamat di akhirat adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian walladzina kafaru, nah, silakan dilihat ayatnya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Nah, definisi kafir apa? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah, mereka adalah kafir. Ini tegas dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an ini kalimat yang paling tegas ya kalimat kafir ya. Kalimat yang paling jelas untuk menunjukkan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah dengan kalimat kafir. Nah, anehnya di zaman sekarang ya, ini justru malah dikesankan orang-orang yang mengatakan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan mereka adalah orang kafir, justru orang yang mengatakan ini adalah dituduh orang-orang yang radikal. Orang-orang yang intoleran ya, orang-orang yang tidak toleransi. Padahal memang ini adalah apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan orang yang beriman disebut muslim, orang yang tidak beriman yang tidak taat kepada Allah mereka disebut kafir ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah disebut kafir. Nah, ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan. Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak pernah ada dalam kamus Al-Qur'an qul ya ayyuhal non muslim. Oh, jangan ngomong kafir, itu sangat keras sekali itu. Ganti aja kalimat kafirnya dengan non muslim ya. Enggak boleh. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, sekali kafir tetap kafir. Ya. Dan kita tetap diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada mereka. Sekalipun mereka adalah kafir, dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hak dan kehormatan mereka. Ya. Allah tetap perintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Ya, tidak boleh membenci mereka, tidak boleh memusuhi mereka, harus tetap berbuat adil kepada mereka. Nah, ini toleransi yang diajarkan Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kau berbuat baik dan menegakkan keadilan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir. Sekalipun mereka kafir, kita tidak boleh merampas harta mereka, kita nggak boleh ya menjatuhkan kehormatan mereka, kita nggak boleh
ya, memusuhi mereka dalam urusan dalam berbangsa, bermasyarakat. La yanhakumullah, Allah enggak melarang kalian untuk tetap berbuat baik dan berbuat adil. Bahkan justru inilah yang diperintahkan Allah. Selama apa? Selama mereka lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak memusuhi kalian dalam urusan agama. Beda dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina misal. Ini konfliknya ini bukan hanya sekedar konflik sosial, ini konflik dalam hal akidah, ya, beragama. Walam yukhrijukum min diyarikum, selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Nah, ini juga sampel, salah satu contohnya adalah saudara kita yang di Palestina. Ya, mereka diusir dari Palestina. Ya kan? Mereka diusir. Maka ini boleh memerangi orang-orang kafir dalam konteks yang semacam ini. Tapi selama mereka tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita, memenuhi hak-hak kita, ya, tidak memberikan kezaliman, ya, kemudaratan kepada kita, Allah melarang kita untuk memusuhi mereka. Bahkan Allah perintahkan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kau harus berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan tetap menegakkan keadilan. Jangan ini muslim harus dibela, sekalipun salah dibilang nggak boleh. Ya, sekalipun muslim kalau dia salah maka tetap salah. Yang benar harus tetap benar. Nah, ini antuksitu wa tuksitu ilaihim, tetap berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka nggak boleh ada diskriminasi. Ya. Mukmin ketika menjadi mayoritas, ya, umat Islam ketika menjadi mayoritas, umat Islam akan memenuhi hak-hak orang kafir atau selain muslim. Dia akan penuhi, dia akan jaga, tidak akan diambil hartanya, tidak akan dirampas hartanya, tetap ditegakkan keadilan. Namun kondisi macam ini berbeda dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, gitu. Ya, ketika mereka menjadi minoritas, ya, dulu mereka mayoritas, sekarang menjadi minoritas. Apa yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam yang minoritas? Dzalimi, diusir dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru ini kemarin kasus di India, ya enggak? Mengikuti berita enggak? Saudara-saudara kita yang India dipukuli, diinikan segala macamnya. Allahu Akbar. Ini kalau umat Islam jadi minoritas, padahal justru mereka lah yang intoleran, bukan umat Islam yang intoleran. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, agama yang penuh dengan toleransi. Namun toleransi ini pun sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan toleransi yang kebablasan, yang toleransi ikut campur dalam peribadahan agama mereka. Maka ini adalah definisi atau makna dari kafir. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut. Ya, pelindung mereka adalah taghut, yaitu syaitan, yaitu jin. Ya, yaitu orang-orang yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini karena makna dari taghut tidak hanya syaitan dan jin, makna yang lebih luas adalah segala sesuatu atau siapapun yang ditaati, ya, yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kepada kemusyrikan dan kezaliman. Ini taghut. Nah, pemimpin-pemimpin kafir, ya, mereka adalah taghut. Ya, karena mereka mengajak kepada kemusyrikan, ya, mengajak kepada kemusyrikan. Dan seorang mukmin tidak boleh memilih pemimpin kafir. Nah, ini sudah dijelaskan jelas dan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51. Jadi wali di sini tidak hanya sekedar pelindung, juga pemimpin dalam konteks kalimat yang lain. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir mereka minta perlindungan kepada taghut.
kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, kepada syaitan, kepada jin. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, di mana mereka yukhrijuna minan nuri ila dhulumat, berbeda dengan Allah. Allah menyelamatkan orang dari kegelapan kepada cahaya, dari petunjuk, dari kemaksiatan, kesesatan pada hidayah, petunjuk. Berbeda dengan mereka. Mereka justru mengajak orang-orang yang beriman untuk kembali kepada kemusyrikan. Mereka mengajak orang-orang yang sudah taat pada Allah untuk kembali bermaksiat kepada Allah. Yang sebelum orang-orang beriman sudah taat pada Allah, diajak kembali kepada kemaksiatannya. Yukhrijuhum, dikeluarkan, minan nuri ila dhulumat, dari cahaya kembali kepada kegelapan. Maka kita termasuk yang harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga diri kita dalam bingkai hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang selama ini telah mendapatkan hidayah, mereka kembali melakukan kemusyrikan, mereka kembali melakukan kezaliman, kemungkaran. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya kira panjenengan semua sudah hafal Rabbana, wahai Rabb kami, yaitu Allah. La tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Jadi kita sekarang sudah rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin beramal salih. Jangan sampai kita malas-malasan di dalam sholat, malas ngaji, malas ibadah, malas beramal salih. Yang selama ini kita selalu taat, menjaga ibadah kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kita berbuat maksiat. La tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami min ladunka, di sisimu, rahmatmu. Nah, di antara rahmat kasih sayang Allah adalah seorang hamba dijaga Allah keimanan dan ketaatannya, dan ini yang dimaksud dengan hidayah, taufik wal irsyad. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, engkaulah al wahhab, engkaulah yang maha memberi, engkau yang maha pemberi, engkaulah yang memberikan segala sesuatu. Jadi apa yang kita miliki ini pun pinjaman dari Allah. Kita bukan pemilik yang sesungguhnya. Yang memiliki sesungguhnya, yang memiliki segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita khawatirkan. Makanya setiap sholat selalu, ya, diajarkan Nabi, diperintahkan untuk kita selalu memohon hidayah. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk, ya, siratal mustaqim, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Arti jalan yang lurus ini adalah jalan yang benar, jalan yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah ashabun nar, orang-orang kafir. Ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Sebaik-baik apapun dia, kalau mereka adalah kafir, ya, mereka tidak punya jatah untuk masuk ke dalam surga.
sejahat-jahat apapun orang, sedolim-dolim apapun orang, kalau masih ada keimanan di hatinya, maka nanti muara terakhirnya adalah dia akan masuk surga. Namun ya akan dibersihkan terlebih dahulu ya dosa-dosa yang pernah dia lakukan, akan dibersihkan terlebih dahulu kezaliman yang pernah dilakukan di dunia. Barulah nanti ketika tidak ada tersisa dosa-dosanya, tidak ada kezaliman yang tersisa, kalau orang ini punya keimanan kepada Allah, maka dia punya jatah dan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya tadi, sebaik-baik apapun orang kafir, ya ini Allah yang tegaskan, bukan Ustadz Afza, bukan kiai, bukan pak dosen, pak rektor, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Kalau Allah sudah katakan kekal, nggak akan mentas dari api neraka. Berbeda dengan orang Islam, kalau punya dosa nyemplung neraka, tapi dibersihkan dulu dosa-dosanya. Kalau sudah bersih, diangkat, diselamatkan Allah dari api neraka. Nah ini bedanya. Beda dengan orang kafir, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka pintu-pintu hidayah ya telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tugas kita adalah istiqomah di atas jalan yang benar ini. Allah telah memberikan hidayah, saat ini kita sudah rajin salat, maka istiqomahlah dalam salat kita. Allah telah memberikan hidayah, saat ini kita rajin jamaah, maka istiqomahlah dalam berjamaah. Allah telah memberikan hidayah, saat ini kita rajin ngaji, maka istiqomahlah untuk ngaji. Ya, kalau tidak ada hal yang mendesak, jangan sampai kita ninggalkan jamaah, jangan sampai kita ninggalkan ngaji, jangan sampai kita ninggalkan sholat. Sesibuk apapun diri kita, kita harus punya prioritas. Ya. Masa satu minggu itu nggak sempat ngaji sih? Nah, di sini kita ngaji minimal apa? 2 kali. Ada Kamis malam Jumat, ada Ahad pagi. Masa satu minggu itu nggak sempat ngaji 1 jam saja? Dalam satu pekan 2 pertemuan kali 1 jam saja, ya kan? Keterasi. Nah ini beda lagi halnya. Kalau memang ya nanti dalam kondisi tertentu ya qadarullah tidak bisa hadir dalam ngaji rutin, misal Kamis malam, misal Mas Dotikin ini, misal ada shift harus jaga gitu kan, maka alhamdulillah Allah juga telah memberikan jalan yang lain ya, jalan untuk kita bisa tetap ngaji, yaitu lewat live streaming kajian kita ya. Setiap kajian insya Allah kita upayakan akan selalu direkam, sehingga rekaman kajian-kajian kita dapat panjenengan simak ya, sehingga panjenengan dapat lebih bisa memahami dengan benar. Mungkin kadang-kala sekarang yang hadir pun mungkin ada yang ngantuk, ada yang ini dan lain sebagainya, mungkin ada suatu hal yang terlewat yang disampaikan. Nah, maka sehingga dengan video rekaman kajian yang kita upload, maka panjenengan bisa mengulangi lagi. Bagi yang tidak hadir juga bisa masih tetap mendengarkan kajian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ayat terakhir ya sebagai penutup dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima. Nah, ini ayat ini kenapa dicantumkan oleh Ibnu Katsir? Karena beliau memandang ayat ini ayat yang sangat penting untuk memberikan lebih ketegasan dalam penafsiran ayat ini. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini jalanku ini adalah jalan yang benar ya, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi jalan Islam adalah jalan yang benar. Islam adalah
way of life, jalan hidup bagi orang yang beriman. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini adalah jalan yang benar. Maka kalau kita tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, kira-kira mana yang kita lewati? Mesti jalan yang benar. Kalau kita lewat jalan yang salah, ya mesti nyasar, mesti nggak sampai tujuan. Tapi kalau kita lewatnya jalan yang benar, maka kita akan selamat, nggak akan nyasar. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalan yang benar. Fattabi'uhu, nah, ini perintah dari Allah. Fattabi'uhu, ikutilah, tempuhlah, berjalanlah di atas jalan yang benar. Ya, berjalanlah di atas jalan yang benar. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalau kita sudah tahu ini adalah jalan yang benar, jalan Islam, jalan yang Allah tunjukkan, yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kok luwih apik? Nggak mungkin. Karena apa yang sudah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya, maka inilah yang terbaik. Dan seorang mukmin tidak pantas, ya tidak pantas apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, an yakunal khiyarah, dia mencari pilihan yang lain. Jadi kalau Allah sudah tegaskan ini jalan yang benar, ya Rasulullah telah tegaskan ini jalan yang benar, Islam ini jalan yang benar, syariat Islam ini syariat yang benar. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan yang lain selain jalan Islam. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang ini umat Islam kadang saat ini kok tidak bersatu? Karena banyak umat Islam yang mengikuti hawa nafsunya. Coba kalau mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka jadikan Nabi sebagai teladan hidupnya. Dalam beragama tidak berlandaskan hawa nafsu, kesenangan, ya keinginan, tidak berlandaskan ini kok asik ya gitu. Dan saya sering katakan Islam itu bukan prasmanan, ya. Prasmanan itu apa? Yang enak-enak toh diamalkan, diambil yang enak-enak toh. Menu yang pantangan yang kita nggak senang nggak diambil. Enggak. Islam adalah ketika seorang masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara totalitas. Semua perintah yang Allah perintahkan harus dilaksanakan, tidak boleh dipilih-pilih. Wah ini kurban, perintahnya enaklah kurban. Nah, disuruh kurban mau kurban, disuruh sholat tidak mau sholat, atau disuruh sholat mau sholat, disuruh kurban tidak mau kurban. Ini sholat maulah, oke, sholat saya nggak keluarin duit. Giliran disuruh zakat tidak mau ngeluarin zakat. Bagi dia ini nggak enak ini zakat ini. Mosok aku sing nyambut gawe, sing kesel, kadang tak rewangi ora turu, kadang tak rewangi ninggalno anak bojo, mosok kok kon zakatke, dikon wakafke, kon sedekahke. Ndak lah, enak sekali. Maka jalan-jalan seperti ini mereka nggak mau. Nah, saya yang penting sholat aja lah, rajin sholat. Nah, ini maka nggak boleh. Islam bukan agama prasmanan. Sehingga ketika orang sudah masuk Islam, segala yang Allah perintahkan dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafarraqa bikum an sabili, maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, beribadahnya, beragamanya sesuai hawa nafsu, sesuai selera,
fatafarraqa bikum an sabili, maka merekalah orang-orang yang dijauhkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wassaqum, yang demikian inilah apa yang diperintahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sama sebenarnya inilah yang diinginkan Allah. Allah ingin kita jadi orang yang taat, orang yang bertakwa. Kemarin Ramadan puasa, apa ayatnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa kita jadi hamba yang takwa, yang taat, yang semakin rajin dalam ketaatan. Nah, ini harus menjadi motivasi dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan yang kemarin 1 bulan yang telah kita jalani lalui eman-eman. Ya, kita sudah puasa, kita sudah i'tikaf, sudah tarawih, ya sudah qiyamul lail, sudah rajin baca Al-Qur'an. Syawalnya, Dzulqa'dahnya balik lagi maksiat. Ya, orang yang bertakwa enggak seperti ini. Orang yang bertakwa adalah orang yang setelah ketaatan dia akan menjaga ketaatannya dan dia akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini tolak ukur sukses atau tidaknya puasa kita ini. Sekarang ya, kita semakin rajin nggak sholatnya, semakin rajin nggak jamaahnya, semakin rajin nggak ngajinya. Kalau kita semakin rajin berarti puasa kita kemarin sukses, Ramadan kita kemarin sukses. Tapi sebaliknya kalau kita semakin malas, berarti Ramadan kita semakin gagal itu. Maka jangan sampai kita termasuk yang gagal. Ya, kita harus selalu menjaga ketaatan ini, ya, akidah ini sampai kapan? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai datangnya ajal. Ya, disitulah kita berpisah dengan dunia. Dan orang yang beriman adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia kembali kepada Allah radiyatan mardiyah. Radiyah, ridho dengan takdir Allah, mardiyah, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak. Maka orang yang dapat ridhonya Allah, maka dialah orang yang Allah berikan sambutan hangat. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kau ke dalam surgaku. Itu betapa senangnya kita nanti ketika nanti di hari kiamat, ya, kita dipersilakan Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan saya harapkan ya kita semua termasuk ya nanti di akhirat kita termasuk penghuni surga. Sebagaimana kita bersama di dunia, bersama ngaji, insya Allah kita akan bisa bersama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Satu, silakan. Yang dimaksud jalan salafus saleh, Pak. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, yang dimaksud dengan jalan salafus saleh itu bagaimana? Jalan salafus saleh, as-salaf as-saleh. Apa artinya as-salaf as-saleh? As-salaf as-saleh adalah orang-orang yang mendahului kita dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Kalau kita dihadapkan di hadapan kita, ya, ada orang yang saleh, ada orang yang enggak saleh. Kita kira kita ikuti yang mana? Orang yang saleh atau orang yang salah? Nah, orang yang saleh. Termasuk orang yang saleh adalah orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat manusia adalah qarni, yang hidup di zamanku. Para sahabat. Maka para sahabat ini adalah salafus saleh. Ya, karena mereka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman itu juga ada orang yang hidup di zaman Nabi.
hidup berdampingan dengan Nabi, tapi mereka tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka salaf tapi bukan soleh. Ya. Jadi salaf itu orang yang mendahului kita, tapi soleh di sinilah orang yang menjaga ketaatannya. Maka sahabat, sebagaimana sabda Nabi tadi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Dan siapa lagi kalau bukan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya. Ini juga termasuk salafus saleh, yaitu para tabi'in. Yaitu tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti generasi yang sebelumnya, mengikuti para sahabat dan berpijak di atas jalan yang benar, jalan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga disebut salafus saleh. Kemudian siapa lagi? Tabi'ut tabi'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yalunahum. Kemudian generasi yang selanjutnya, yaitu setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in mereka mengikuti jejak sebelumnya, yaitu jejaknya para tabi'in. Dan tidak lain tabi'in mengikuti jejaknya para sahabat, dan tidak lain sahabat mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah 3 generasi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik, ya, sebaik-baik umat. Ya, as-salih artinya baik. Ya, salafus salih adalah umat terdahulu, adalah umat-umat yang baik. Kemudian siapa lagi salafus salih? Tentu adalah orang-orang yang mengikuti generasi-generasi yang baik sebelumnya. Ya, termasuk kita. Kalau kita ya ingin berada di jalan yang benar, ya, maka kita harus mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau ada orang yang baik, orang yang enggak baik, ya, kira-kira kita ngikut yang mana? Yang baik. Ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Kira-kira ikut yang mana? Ikut yang soleh. Dan orang yang mengikuti orang-orang soleh, dialah orang-orang yang akan Allah jaga kesolehannya dan jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan salafus saleh. Maka umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus meneladani Nabi dan harus mengikuti orang-orang yang senantiasa berpedoman pada jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang benar, ada yang salah, ya mesti kita harus mengikuti yang benar, tidak boleh mengikuti yang salah. Harus mengikuti yang soleh, jangan sampai mengikuti yang salah. Ada lagi? Sampun ya, saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Sebentar saja, cukup 1 jam saja ya. Insya Allah kita kaji lagi pekan depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur panjang, kesehatan, dan kemampuan istiqomah untuk kita bisa tetap ngaji. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan. Jika ada yang benar, tentunya ini adalah kebaikan yang Allah berikan. Dan jika ada yang salah, maka saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.